Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Indarti, jurusan Akuntansi semester 6, ingin menjelaskan tentang konsep rancangan penerimaan calon tenaga kerja baru menurut saya sebagai berikut. Dalam membuat rancangan penerimaan calon tenaga kerja baru perusahaan, kita membutuhkan pemaparan yang lengkap dasar berdirinya sebuah perusahaan dan apa yang diproduksi dari perusahaan tersebut. Latar belakang perusahaan ini mencakup dari mulai hal yang paling umum, yang bersinggungan dengan model bisnis, hingga mengerucut menjadi sebuah masalah spesifik dan melakukan perencanaan SDM yang akan dipilih. Langkah selanjutnya dalam perencanaan SDM adalah melakukan pengembangan tenaga kerja. Tahap ini dimulai dari perekrutan hingga terakhir hubungan baik dengan tenaga kerja atau SDM. Berikut penjelasan singkat setiap tahapnya. Yang pertama, perekrutan. Tahap ini adalah tahap di mana dilakukannya pencarian pada tenaga kerja atau SDM potensial yang bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan. Pencarian ini bisa melibatkan berbagai platform seperti situs pencari kerja, aplikasi seperti LinkedIn, atau bahkan dengan membuka walk interview langsung untuk turun ke lapangan guna menemukan tenaga kerja yang sesuai dan potensial. Yang kedua adalah seleksi. Setelah mendapatkan dan melakukan kontak dengan para calon pekerja yang memiliki kualifikasi dasar, saatnya untuk melakukan seleksi. Tahap ini termasuk proses wawancara dan evaluasi terhadap kemampuan yang dimiliki calon tenaga kerja dan apakah kapasitas calon tersebut sesuai dengan apa yang tengah dibutuhkan. Jika telah diperkirakan dan dipetakan dengan baik, proses seleksi ini akan memiliki standar yang jelas antara mana yang sesuai dan tidak. Di sini saya menggunakan model seleksi online. Pada metode ini, saya membuat perbandingan alur atau proses seleksi dan perekrutan calon karyawan secara manual dan online. Dan menurut saya, di online ini lebih efektif. Perbandingan ini dapat dijadikan acuan dan dasar untuk membangun sistem perekrutan secara komputerisasi atau online. Berikut adalah contoh alur penerimaan tenaga kerja baru secara online. Setelah Anda melihat informasi lowongan pada website perusahaan, lalu Anda dapat mengisi data pelamar, upload CV, surat lamaran, lalu mengerjakan tes online, cek hasil tesnya, dan membaca kesepakatan kerja dari perusahaan, konfirmasi wawancara akhir kepada calon karyawan, dan HRD akan mengecek data-data lamaran calon karyawan yang lulus dari ujian online tersebut. Di sini saya menggunakan lamaran kerja secara online karena jika menggunakan alur manual rekrutmen, menjelaskan bahwa membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, biaya yang dikeluarkan lebih besar, serta alur yang lebih panjang. Sebagai contoh, gambaran proses online rekrutmen di bawah ini dapat dilihat bahwa perekrutan yang dilakukan secara online dapat menentukan hasil tes dengan baik dan lebih akurat, sehingga keputusan perekrutan calon karyawan yang diperoleh dapat menghemat waktu, biaya, dengan hasil yang lebih berkualitas. Untuk mempermudah sebuah pembuatan desain website perekrutan dan seleksi karyawan, maka dilakukan proses perancangan desain untuk tampilan dari website seleksi dan perekrutan calon karyawan. Nah, berikut ini adalah contoh rancangan prototype yang penulis buat. Halaman registrasi pada slide sebelumnya digunakan untuk pendaftaran pelamar. Setiap calon karyawan yang melamar wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan akun sebelum dapat mengisi form-form yang dibutuhkan dalam proses melamar. Di dalam halaman ini diwajibkan mengisi komponen-komponen yang tersedia, yaitu data username, email, dan password untuk akun masing-masing pelamar. Pada halaman ini terdapat dua fungsi, yaitu tombol register untuk menyimpan data registrasi dan tombol batal untuk membatalkan proses input register.
Dalam perekrutan perusahaan secara online, kebutuhan fungsional menunjukkan fasilitas yang dibutuhkan dalam sistem aplikasi. Berdasarkan analisa dari berbagai sumber, maka dapat diidentifikasi kebutuhan fungsional dari aplikasi yang akan dibuat, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, dapat aplikasi melakukan verifikasi pelamar dengan media SMS atau email. Yang kedua, aplikasi memiliki formulir pendaftaran lamaran pekerjaan secara online. Pelamar bisa memasukkan biodata melalui website dan harus memasukkan foto secara langsung dengan fasilitas webcam yang ada di komputer pelamar. Tes psikologi online dengan metode kuesioner berupa soal pilihan ganda. Hasil tes seluruh calon pelamar dengan metode online ini bisa diketahui dengan cepat dan objektif berdasarkan kriteria dan bobot nilai yang sudah ditetapkan. Pengumuman hasil tes dengan cepat dan bisa diakses dimanapun oleh calon pelamar melalui media email, website, atau SMS. Setelah melakukan pengisian akun dan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan, lalu calon tenaga kerja mengerjakan soal yang ada pada situs tersebut. Selanjutnya, upload form-form yang Anda kirim dan perusahaan akan menyeleksi hasilnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan langkah-langkah yang kita butuhkan tadi. Yang ketiga yaitu memilih dan mempekerjakan. Memutuskan calon final untuk posisi yang dibutuhkan serta memberikan penawaran kerja lebih detail sehingga terbangun kesepahaman antara perusahaan dengan calon pekerja. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. Setelah mendapat tenaga kerja yang cocok, kemudian akan dilakukan pelatihan serta pengembangan kemampuan agar tenaga kerja yang baru bisa menyesuaikan diri dengan iklim dan tempo kerja perusahaan. Selain itu juga bisa guna agar tenaga kerja baru bisa bekerja efektif secepat mungkin. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, hubungan dengan pekerja atau SDM. Selalu berikan tawaran peningkatan gaji pada taraf tertentu agar pekerja selalu termotivasi untuk bekerja dengan baik. Selain itu, lakukan juga pengawasan pada kinerja pegawai agar kualitas kerjanya bisa dimonitor. Usahakan perusahaan memiliki iklim yang nyaman untuk setiap pekerja dan berikan kepastian jaminan kesehatan dan sebagainya agar karyawan bisa fokus untuk bekerja dengan performa yang terbaik. Evaluasi dan monitoring. Ketika perusahaan telah memiliki perencanaan SDM yang baik dan dijalankan dengan maksimal, tahap selanjutnya adalah evaluasi dan memonitoring pada SDM yang dimiliki. Proses akhir ini akan memberikan gambaran jelas bagaimana SDM bekerja dan memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi. Nah, sekian adalah contoh konsep atau sistem perencanaan penerimaan calon tenaga kerja baru di perusahaan menurut saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.